B atau yang biasa disebut dengan pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti, termasuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya. Pajak memiliki banyak sekali manfaat loh untuk masyarakat luas, seperti menyediakan dana untuk pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan kota. Pemilik properti yang membayar pajak bumi dan bangunan secara tidak langsung berkontribusi pada kota dan pelayanan publik. Nah, dana pajak bumi dan bangunan akan digunakan untuk berbagai sektor publik. Contohnya seperti pembangunan jalan, taman kota, sistem drainase, dan program pemulihan lingkungan. Sebagai penonton yang bijak, ingatlah bahwa pemilik properti memiliki tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Pajak yang dibayar ke mereka berkontribusi pada pembangunan dan pemenuhan fasilitas publik yang kita nikmati. Maka, marilah kita mengapresiasi dan mengingatkan kembali kepada pemilik properti untuk memenuhi kewajiban mereka demi kemajuan bersama. Nah guys, sebelumnya kan udah dijelasin nih mengenai dampak PBB bagi masyarakat, bahwa pemilik properti yang membayar pajak bumi dan bangunan secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan kota dan pelayanan publik. Selanjutnya, kami akan mewawancarai salah satu pemilik kafe yang berada di Tanjung Pinang, tepatnya di kilometer 8, Perumahan Curug Permata. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Sebelumnya kami minta maaf sudah mengganggu waktu kakak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Lingga. Kakak Lingga. Oke, baik, kita sekarang sudah bersama kakak Lingga. Kalau boleh tahu kakak ini sebagai apa sih di kafe ini? Sebagai manajer. Oh, manajer. Oke. Kalau kafe ini udah dari kapan ya berdiri? Itu kafe ini berdiri udah 1,5 tahun. Sejak tanggal 6 November 2021. Ini udah 1,5 tahun. Kalau untuk luas tanahnya ini kira-kira berapa tuh Kak? Luasnya untuk pembangunan kafe ini? Luas tanahnya itu 157,5 meter persegi. Wah, cukup luas juga ya Kak. Kalau untuk nilai tanahnya itu tahu nggak kira-kira berapa? Kalau nilai jual tanahnya itu 916.000 per meter. Kubik. Oke, karena kakak sudah yakin nih buat bangun kafe di sini, pasti kakak tahu dong ya, suatu bangunan itu pasti ada nilai pajaknya. Biasanya bangunan itu dikenakan pajak bumi dan bangunan, benar nggak? Ya. Betul. Nah, kakak tahu nggak nih pajak bumi dan bangunan itu apa? Itu pajak bumi dan bangunan itu apa ya? Pungutan biaya yang wajib kita bayar atas kepemilikan hak tanah dan bangunan yang kita miliki. Ya, jadi itu nilai dihitung lagi tergantung lagi dengan kegunaan atau fungsi dari tanah dan bangunan yang kita miliki tadi, digunakan sebagai apa, atau rumah kah, atau tempat usaha, kafe, atau segala macam. Iya, betul sekali. Oke, ya, ini pertanyaan terakhir nih Kak, kapan tuh kita harus membayar pajak bumi dan bangunan? Setahu saya itu harusnya awal tahun ya. Iya. Awal tahun. Cuman SPPT-nya itu keluar pada bulan April setiap tahun. Jadi kalau bisa kita harus bayar pajak sebelum SPPT-nya keluar, sebelum dikenakan denda segala macam. Ada dikenakan denda juga. Kalau bisa awal tahun. Iya. Mohon tunggu sebentar Kak. Kami akan jelasin sedikit. Teman-teman perlu diketahui bahwa penetapan pajak bumi dan bangunan itu
tahun 2023 ini telah dilakukan pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan SPPT PBBP 2 tahun ini kepada Paneumi. Nah, pembayaran perdana PBBP 2 ini tanggal 31 Januari 2023. Baik, untuk Kakak Lingga, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk ngobrol sedikit tentang mengenai PBB. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah wawancara nih sama pemilik kafe yang ada di Tanjung Pinang ya kan? Bahwasanya kita mendapatkan info itu untuk luas tanah dan luas bangunannya. Nah, untuk luas tanahnya itu seluas 81 meter persegi dengan nilai tanahnya itu sendiri sebesar 916.000 per meter persegi. Lalu untuk luas bangunannya itu seluas 120 meter persegi dengan nilai bangunannya itu sebesar 1.200.000 per meter persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung secara langsung pajak bumi dan bangunan. Ada 3 langkah untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, itu kita harus menentukan NJOP-nya dengan cara NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan. Lalu yang kedua, kita akan mencari NJKP-nya dengan cara 20% dari NJOP yang kita dapatkan. Lalu yang terakhir itu adalah kita akan menentukan PBB yang terutangnya. Sekarang kan untuk tarif pajak bumi dan bangunan itu kan sebesar 0,5%. Jadi untuk PBB yang terutangnya itu tarif pajak dikali dengan NJKP. Sekarang kita langsung saja menghitung tarif PBB bangunan usaha kafe yang ada di Tanjung Pinang. Nah, langkah pertama kita harus menentukan NJOP bumi dan bangunannya itu sendiri. Untuk NJOP bumi itu sama dengan luas tanah dikali dengan nilai tanah. Kita dapatkan sebesar 74.196.000. Lalu untuk NJOP bangunan itu sama dengan luas bangunan dikali dengan nilai bangunan sehingga kita dapatkan 144 juta. Lalu untuk NJOP-nya itu sendiri sama dengan NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan, kita dapatkan sebesar 218.169.000. Lalu yang kedua, kita akan mencari NJKP-nya dengan cara 20% dari NJOP. 20% dari 218.196.000 itu sama dengan 43.639.200. Nah, yang terakhir itu kita akan menentukan tarif PBB-nya atau PBB yang terutangnya itu sebesar 0,5% dikali dengan 43.639.200 sehingga kita dapatkan tarif PBB dari bangunan usaha kafe yang ada di Tanjung Pinang itu sebesar 218.196. Nah, penting untuk dicatat bahwa peraturan PBB dapat bervariasi antara negara atau daerah. Oleh karena itu, warga sebaiknya mengacu pada peraturan yang berlaku di wilayah mereka masing-masing dan berkonsultasi dengan otoritas pajak setempat untuk informasi yang lebih spesifik.